so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! Halo adik-adik sekolah minggu dan pra-remaja tentu ya kakak. Betul sekali. Iya, masih dengan kakak sekolah minggu, dengan saya kakak Helena Beraloho Dan saya Kak Mary Somik serta Inang pemusik kita dan Inang Boru Sritonga dan Inang Boru Nainggola Situa ya. Baik adik-adik sekolah minggu, hari ini kita masih beribadah di akhir bulan Maret 2021, di mana Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kita, memberikan kita kesehatan dan napas kehidupan secara cuma-cuma. Untuk itu mari kita memuji Tuhan lewat lagu kita. Pembukaan lagunya Kak apa? Yesus kekasih jiwaku. Ya. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kakaknya masih semangat adik-adiknya nyanyi nih Kak. Luar biasa ya Kak ya. Betul. Karena Tuhan begitu sayang buat kita. Baik, kita tetap bersuka cita kakak lewat lagu yang menyatakan hari ini kurasa bahagia. Ayo Inang.
kasih-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Haleluya. Engkau memberikan anak yang tunggal itu, memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak duduk lagi semuanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Bukan ikut
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah kasih-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Pemurah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Baik adik-adik, kita tetap memuji Tuhan dengan lagu Satukan Hati Kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk lagi semuanya. Baik, warta kita pada minggu ini ya, seperti biasa kita masih tetap ibadah online di rumah masing-masing tentunya ya. Nah, ketika adik-adik ibadah jangan lupa juga ya Kakak Beria. Apa itu Kak? Jangan lupa cetrek. Oh gitu. Cetrek. Kasih ke Boleh ke kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu, boleh dengan situa per WIB atau lewat IG dan Facebook ya nanti adik-adik ya. Oke. Ada lagi Kak? Yang kedua, karena firman kita tentang Yesus di kolom, di situ nanti ada kreativitas adik-adik sekolah minggu. Nanti boleh dilihat linknya di bawah ini. Adik-adik membuat mahkota. Terserah, boleh yang dari link itu tapi seperti itu. Kreativitas sendiri ya Kak ya. Membuat mahkota karena Yesus dimahkotai dengan mahkota berduri. Oke, hanya itu saja untuk adik-adik. Tetap dengan prokes yang sudah ditentukan pemerintah. Jika bepergian, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Oke ya kakak, sekian. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan.
dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih-Mu kami masih bisa melaksanakan ibadah, walaupun Tuhan kami melakukannya di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati kami, agar kami mengerti akan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati Tuhan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada minggu ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kita bersama-sama membacanya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita setiap minggu mempunyai nama-nama minggu. Dari mana kita tahu dari nama-nama minggu tersebut? Adik-adik boleh lihat di dalam almanak. Setiap minggu pasti ada namanya. Dan minggu ini, nama minggu kita adalah Minggu Palmarum. Palmarum artinya bersorak-sorak. Palm, yaitu di mana kita mengenang peristiwa Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Yesus ke kota Yerusalem dengan menaiki keledai, bukan menaiki kuda. Keledai dengan kuda ada persamaannya, cuma keledai itu kecil dan jalannya lambat. Kalau kuda besar dan larinya kencang. Di Minggu Palmarum hari ini kita harus akan mengenang peristiwa sebelum kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung.
Tidak lama kemudian mereka berbalik dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Tidak lagi mengeluh-elukan, tetapi mengolok-olok Tuhan Yesus. Selain Palmarum, adik-adik, kita juga mengadakan ada Minggu Pasion. Cuman kalau Minggu Pasion diadakan pada Partangiangan. Inang tidak tahu apakah orang tua kita hadir dalam Partangiangan Pasion atau tidak. Coba adik-adik tanyakan dulu mama, papa, atau kakek, opung, kakak, abang, apakah mereka mengikuti Minggu Palmarum yang diadakan di gereja. Kita mengadakan Partangiangan di gereja pada hari Selasa dan Rabu. Pasion juga sama dengan apa yang dikatakan Palmarum, yaitu Minggu Prapaskah. Dan pasion merupakan momen penting bagi umat Tuhan dalam gereja, dalam menghayati betapa tulus dan dalamnya kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita mengingat bahwa bagaimana orang banyak yang mengeluarkan Tuhan Yesus tadi ketika memasuki kota Yerusalem dengan membawa daun palem. Daun palem, coba adik-adik tanya orang tua apakah mempunyai daun palem. Mereka membawa daun palem dan mereka bersorak-sorak. Begitu cepat dan mudahnya sikap mereka berubah terhadap Yesus. Dan dalam ayat khotbah kita hari ini dikatakan bahwa Yesus disesah ataupun diolok-olok. Adik-adik yang dikasih Tuhan, boleh kita lihat khotbah kita hari ini dalam Matius yang menggambarkan begitu detail penyiksaan terhadap Yesus. Di ayat 27 dikatakan Yesus dibawa oleh para serdadu. Dia dibawa seperti pencuri, seperti penjahat. Kalau adik-adik pernah melihat bagaimana polisi ataupun orang yang menangkap penjahat, mereka membawanya dengan paksa dan mereka akan membawanya ke kantor polisi untuk diadili. Dan di ayat 28 dikatakan pakaiannya ditanggalkan dan dikenakan jubah ungu sebagai tanda olok-olokan kepada dia. Kalau zaman dahulu pada zaman Romawi, jika dipakaikan jubah ungu, itu dipakaikan bagi orang-orang yang kaya, bangsawan ataupun raja. Tetapi mereka memakaikannya kepada Yesus bukan untuk memakaikan atau bukan karena mereka menganggap Yesus itu raja, tetapi mereka hanya mengolok-olok Yesus dengan memakaikan baju jubah tersebut. Mereka malah menghina Tuhan Yesus. Dan di ayat 29 dikatakan kepalanya diberi mahkota duri dan dibina oleh para serdadu. Kalau adik-adik pernah melihat pohon ataupun satu batang yang penuh dengan duri-duri, itu dianyam menjadi seperti mahkota yang ditaruh di kepala, dianyam sedemikian rupa
sesuatu yang busuk ataupun yang bau. Atau bahkan jika kita melihat orang yang tidak kita suka, kadang ada orang ya yang meludah seperti itu karena rasa bencinya melihat seseorang itu sehingga meludahinya. Itulah yang dilakukan oleh para saudara-saudari kepada Yesus. Dan di ayat 31 dikatakan, ia kembali diejek oleh para serdadu dan dibawa menuju tempat penyaliban. Diolok-olok, diejek, dibawa ke tempat penyaliban. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan Yesus melawan? Apakah Tuhan Yesus menolak perbuatan-perbuatan para serdadu yang menyiksa Yesus? Yesus tidak menolak. Bahkan dia diam saja. Dia menerima seperti apa perlakuan mereka kepada Yesus. Yesus menderita sedemikian hebat bukan karena kesalahan dan dosanya, tetapi karena kesalahan, dosa, kejahatan orang-orang di sekitarnya, termasuk kita. Mahkota duri yang dikenakan di atas kepala Yesus merupakan perbuatan kejam yang dilakukan sebelum Yesus disalibkan. Tetapi adik-adik, banyak orang Kristen yang kurang menghayati penderitaan Kristus. Sebelum dan sesudah dia meregang nyawa di kayu salib. Kita hanya membaca kisah penderitaan Yesus melalui tulisan-tulisan ataupun film, dan itu hanya sesaat saja, sementara saja. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita lihat bagaimana sebelum disalibkan Yesus harus mengalami penghinaan secara luar biasa. Yesus diberi jubah ungu dan mahkota duri. Pemberian jubah ungu bertujuan untuk mengejek, karena pada zaman itu memang jubah itu dipakai oleh orang bangsawan dan raja. Namun bagi Yesus ini merupakan penderitaan yang cukup hebat. Di saat pakaiannya dirobek dan menggantikannya jubah ungu, mungkin itu tidaklah apa-apa. Tetapi setelah mereka merobek jubah ungu itu, menarik jubah ungu dari tubuh Yesus yang telah melekat dengan darah luka di tubuh Yesus, itu adalah sangat menyakitkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika kita mengalami kondisi seperti ini? Mungkin kita akan protes dan mengadakan perlawanan atas ketidakadilan. Kita akan memberontak untuk melepaskan diri dari siksaan itu. Namun Yesus terlihat diam saat dianiaya, bukan karena Yesus tidak berdaya, tetapi Yesus menyerahkan dirinya, bukan karena Yesus tidak memiliki kuasa untuk menghancurkan para musuhnya. Yesus pasrah menerima perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya. Penderitaan Yesus
mahkota duri, supaya kita dapat mengenakan mahkota kemuliaan bersama Yesus. Tuhan tahu siapa kita, seperti apa penderitaan yang kita alami, dan bagaimana kita menghadapinya. Tuhan tahu apakah kita tekun, kuat, berjuang, dan tetap hidup benar dan kudus, atau sebaliknya. Selama kita hidup, bertahanlah, bersukacitalah senantiasa, karena sekalipun kita menderita, kita tidak akan pernah ditinggalkan Allah, karena Yesus telah menanggungnya untuk kita. Mahkota duri yang diberikan kepada Yesus menjadi mahkota kehidupan untuk kita semua. Nah, adik-adik, mari kita nyanyikan satu lagu. Lagunya Hei 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 Lihat Saya Pakai Mahkota. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami Tuhan, untuk kami dapat merenungkan bagaimana Tuhan menderitanya Engkau demi menebus segala dosa kami. Biarlah kami Tuhan senantiasa hidup di dalam kebenaran. Biarlah kami Tuhan tetap setia mengikuti Engkau selama hidup kami, dan kami tetap mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka tetap ingat untuk datang beribadah kepada-Mu. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang senantiasa mengingatkan anak-anak untuk mau datang beribadah kepada-Mu. Berikan mereka Tuhan kesehatan, berikan mereka rezeki yang daripada-Mu. Jika di tengah-tengah mereka ada yang sakit, Engkau kiranya Tuhan hadir untuk menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Berkati obat, makanan, dan juga para medis dan keluarga yang merawat, agar melalui mereka Tuhan memberikan kesembuhan. Dan juga Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkau berikan mereka Tuhan yang panjang, Engkau berikan mereka Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, Engkau berikan mereka Tuhan hati yang mau menurut kata perintah orang tuanya, senantiasa mau Tuhan diajarkan ke jalan yang benar. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan, dan juga para anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, walaupun Tuhan saat ini masih belajar dari rumah,
tercapai oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya, juga kakak-kakak sekolah minggu, agar mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, agar menjadi berkat bagi semua orang. Pujilah namamu ya Tuhan, dan kiranya kehendaklah yang jadi dalam hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi selalu dari jahat
karena Engkau yang penuh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong